Baik, saudara, mari kita buka di dalam Injil Lukas. Mari kita melihat Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat 11. Injil Lukas pasal kelima ayat 1 hingga 11. Mari kita baca bergantian akan ayat firman Tuhan ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia dan hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan memang lebar. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia bersujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Yesus yang menjadi anak Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sampai di situ. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya pernah ke sebuah sekolah teologi. Di situ ada patung yang dibuat, yaitu patung Petrus, dan juga ada jala, ya, di mana dalam patung itu ada jala, ya, di mana Petrus sedang menangkap ikan, ya. Dan memang di patung itu disebutkan menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, saudara-saudara, yang hari ini kita mau belajar bagaimana dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimanakah proses itu bisa terjadi seperti itu. Nah, hari ini kita belajar seorang tokoh yang disebut dengan Petrus itu, yang akhirnya bersama dengan teman-temannya menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat proses itu terjadi. Di ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara, rupanya banyak orang yang berkumpul di situ dan mereka mau mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Mau mendengar firman Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara, memang kadang-kadang kita melihat ada orang yang mengikuti Yesus, ada yang mau melihat mujizat, ada yang mau melihat mujizat yang terjadi. Tetapi di sini jelas sekali orang banyak ini motivasi mereka mau mendengar firman Tuhan, saudara. Mau mendengar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saat itu tidak ada tempat ya yang baik
menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik yang bisa didengar oleh semua orang saat itu. Dan Yesus akhirnya memilih cara untuk naik ke sebuah perahu, saudara-saudara. Dan dikatakan ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ada 2 perahu yang dilihat Yesus di situ. Dan akhirnya Yesus memilih 1 perahu untuk dia naiki, yaitu perahu Simon Petrus, saudara. Ketika dia naik di situ tidak ada sepertinya permisi dan sebagainya. Tetapi tidak juga, karena kita akan melihat bagaimana tanggapan atau pembicaraan Yesus dengan Simon. Dikatakan di situ ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika Simon Petrus disuruh untuk bertolak ke agak jauh sedikit dari pantai, dia melakukannya itu, saudara. Kalau kita melihat itu semua mungkin sangat sederhana sekali, tetapi kalau kita melihat lebih dalam tidak sesederhana seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya Petrus, dia sepanjang malam dia pergi menangkap ikan bersama dengan teman-temannya dengan perahu yang ada itu. Tapi saudara-saudara, sepanjang malam mereka sudah bekerja keras, tapi tidak ada seekor pun ikan yang mereka dapatkan. Tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Kita tahu sebenarnya Petrus sedang mencuci akan jalannya, dan dia mungkin sudah letih, lesu, dan mungkin dia juga sedang kecewa, mungkin dia juga sedang ngumpet-ngumpet, marah-marah, sedang marah-marah karena tidak dapat ikan. Mungkin dia mengutuk-utuk kenapa tidak dapat ikan sepanjang malam, apa persoalannya, kecewa banget tidak dapat ikan. Mungkin kalau kita yang ini bukan nelayan, kita pergi nangkap ikan atau kita pergi pancing ikan dan tidak dapat ikan, mungkin bagi kita itu hanya marah-marah saja, dan mungkin hanya rugi waktu, rugi tenaga dan sebagainya. Tetapi jika bagi seorang nelayan yang kehidupannya sehari-hari makan dari hasil tangkapan ikan itu dan tidak mendapatkan ikan, mereka tentu sedang dalam kondisi yang sulit. Tidak dapat ikan hari itu, tentu istilahnya periuk pun susah ngepul, saudara. Bukanlah hanya kecewa karena rugi tenaga, rugi waktu, rugi segalanya, tapi juga periuk pun susah mengepul, saudara. Maka saudara-saudaraku, kondisi psikologis daripada Petrus itu sangat-sangat memprihatinkan waktu itu terjadi. Tetapi Yesus masih suruh dia menolakkan perahunya ke luar sedikit, dan Yesus mau pakai perahu dia untuk dipakai sebagai mimbar dalam pengajaran Tuhan kepada orang banyak, saudara-saudara. Dan tidak disebut berapa lama Tuhan memakai perahu itu untuk dipakai dalam pelayanan waktu itu. Tentu kalau Tuhan khotbah, Tuhan mengajar, di situ kan mengajar. Tentu waktunya lebih panjang dari saya. Seperti gitu pasti cukup panjang lah bagaimana Tuhan mengajar orang banyak di situ, saudara-saudara mengajar di situ. Tapi kita melihat Petrus tunduk walaupun perasaannya tidak enak, tidak nyaman, dan mungkin dia sudah ngantuk
tidak tidur dalam mencari ikan, dan besok paginya masih disuruh lagi untuk menolak perahu itu, dan harus nunggu lagi. Nunggu Yesus selesai berbicara kepada orang banyak. Menunggu itu tidak gampang, saudara. Betul tidak? Kalau kita menunggu orang susah. Kalau kita ditunggu orang gampang. Gitu ya. Tapi kalau kita menunggu orang, apalagi kalau kita orang yang tak sabar, mungkin kita mau marah juga. Apa itu mungkin orang yang tak sabar ya. Kalau kita lihat ya itu sifat-sifat dia selama dalam Alkitab kita lihat, dia termasuk orang yang kurang sabar. Ya, emosinya cepat naik punya. Ya, orang yang kurang sabar gitu ya. Jadi dia nunggu Yesus berbicara di situ, saudara-saudara. Yesus berbicara di situ. Tapi mungkin sambil menunggu dia juga mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, nanti kita lihat reaksi dia selanjutnya. Ya, sambil membasuh mungkin jala, dia sambil menunggu Yesus selesai memakai perahu itu untuk berbicara. Petrus mendengar akan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Amin. Tanpa sadar dia mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat Petrus melayani di sini, walaupun tanpa sadar, ya dia telah melayani Tuhan, memberikan perahunya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Lalu tanpa sadar dia telah mendengar kebenaran firman Tuhan di situ. Selesai itu, Tuhan mau memberi upah kepada dia. Ya. Jadi saudara-saudara, apa yang kita korbankan untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah tidak membayar kembali. Amin. Tuhan tidak pernah tidak membayar kembali dan memberkati kita kembali. Jika itu kita berikan kepada Tuhan, Tuhan pasti membalas. Terbukti di sini bagaimana Tuhan membalas kepada Petrus. Di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kenapa Tuhan suruh Simon Petrus pergi menebarkan jalannya kembali? Karena Tuhan tahu itu apa? Dua perahu itu kosong. Tuhan lihat sendiri. Lalu Tuhan sudah tahu ketika mereka mencuci akan jala-jalanya itu nggak ada ikan. Berarti sebenarnya Simon Petrus dan teman-teman tidak dapat ikan. Tuhan tahu itu. Dari penglihatan Tuhan sendiri sudah Tuhan lihat itu. Bahwa Simon Petrus itu tidak dapat ikan bersama dengan teman-temannya. Makanya Tuhan suruh dia menebar jalannya kembali. Ya. Tapi kenapa ya? Tuhan tidak dari awal saja suruh nebar jalan dulu, baru bicara kepada orang banyak. Tidak. Tuhan mau suruh mereka berkorban dulu. Tuhan ingin Simon Petrus berkorban dulu. Nah, sekarang kita bertanya, berkat dulu atau melayani dulu? Kalau kita lihat di sini apa dulu? Melayani dulu. Simon Petrus melayani dulu. Melayani Tuhan. Kemudian kita lihat juga ada firman Tuhan. Jadi ada dua unsur di sini. Unsur melayani
Makanya dikatakan di situ ada tanggapan Petrus di situ. Simon Petrus menjawab, "Guru." Nah, kata guru di sini berarti Petrus setelah mendengar firman Tuhan dan dia mengangkat Yesus menjadi guru. Kemudian dikatakan, "Telah sepanjang malam kami bekerja." Bekerjanya main-main? Tidak. Bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, kata terakhir di situ dikata di ayat kalimat terakhir. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi sederhananya adalah Petrus tidak mau lagi. Petrus sudah capek. Petrus sudah ngantuk. Petrus sudah mau pulang. Mungkin membawa kekecewaannya. Secara pribadi dia tidak mau lagi menangkap ikan di situ. Karena dia sudah capek banget. Sudah kecewa banget. Tetapi karena Yesus yang menyuruh, Yesus yang memerintah, Yesus yang menyuruh dia, akhirnya dia tebarkan jalannya juga. Amin. Berarti karena Kristus yang menyuruh. Saya nonton sebuah film. Film ini berbicara tentang kerajaan yang membuat satuan tugas, satgas, untuk menangkap seorang gerbong gang garam. Saat satu mau direkrut untuk menjadi satgas ini, dia bertanya, "Apa tugas saya?" "Tugas kamu adalah menangkap gerbong garam ini atau ketua gerbong garam ini." "Lalu mengapa ditangkap? Apa masalahnya?" Lalu jawab rekrut ini, "Aturannya adalah kamu tidak perlu tahu apapun alasannya. Kamu hanya harus menjalankan tugas ini, mau atau tidak saja." Jadi nggak boleh tahu apapun alasannya. Yang penting jalan itu tugas. Ya, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya tersentak dengan sistem ini. Ya, sistem ini banyak dipakai di apa itu yang dulu itulah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita tidak tahu apa alasan Tuhan suruh kita buat ini dan ini. Tetapi sekarang kita hanya yakin kepada Tuhan saja. Yakin kepada pribadi Tuhan yang baik, yang ajaib, yang mulia, yang penuh dengan kuasa. Yang penting kita lakukan. Alasannya kadang-kadang kita tidak perlu tahu. Amin. 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 Yang penting saya lakukan. Kasih tahu kiri kanan. Yang penting saya lakukan. Firman Tuhan. Amin. Beri semangat dulu untuk kita. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Petrus akhirnya melakukan itu semua. Yesus suruh dia tebar jala, akhirnya dia tebar jala juga. Karena Kristus yang suruh. Padahal saudara-saudara, kalau Petrus mau beralasan, bisa saja banyak alasan dia untuk tidak melakukan ini. Kenapa? Karena dia seorang ahli. Dia seorang yang sudah pintar. Itu sudah makanan dia sehari-hari. Dia juga sudah bekerja keras sepanjang malam. Tapi tidak ada seekor pun yang dia dapatkan.
Dan tahu juga saudara-saudara, hari itu adalah hari sudah siang, bukan malam. Yesus muncul aja sudah pagi, lalu berkhotbah lagi berapa jam di situ lagi. Berarti ini adalah hari yang sudah siang. Menurut pengalaman, kalau hari siang menjala ikan itu punya apa? Mata, bisa lihat dan dia bisa cepat-cepat pergi. Ya memang juga ada yang dapat, tapi tidak sebanyak ketika malam. Karena kenapa ketika malam? Karena waktu malam ikan itu tidur. Saudara-saudara pernah tahu ikan tidur itu kayak gimana? Gak benar. Oh, makannya terbuka. Lalu gimana lagi? Kalau ikan tidur gimana? Matanya terbuka. Lalu tubuhnya gimana? Diam. Jadi kalau di gereja ada lihat yang matanya terbuka, lalu diam begini, mungkin dia tertidur. Dia lagi sedang tidur gitu, kan? Matanya terbuka tapi badannya diam. Jadi diam itu banyak artinya kan? Diam itu banyak artinya. Jangan-jangan dia lagi sedang tidur gitu ya? Nah, lagi diam. Makanya kalau saudara lihat dia itu senggol sedikit, biar dia bangun gitu ya. Biar senggol dia sedikit. Saudara-saudara, menangkap ikan di malam itu lebih gampang. Bahkan saya pernah coba. Ya dulu saya sering pergi nangkap ikan. Ya dengan senter saudara. Ya tangkap gini, kita senterin dia diam kalau malam-malam tuh. Tangan nggak bisa datang gini. Apalagi kalau kita pakai ini tanggo, bisa nangkap ya Pak saudara, tangkap gitu. Jadi saudara-saudara, Yesus suruh nebar ikan, nebar jala di siang hari. Pada malam hari saya tak dapat, apalagi siang hari. Kan aneh kan? Aneh sekali. Tetapi apa yang terjadi kita lihat di sini? Dikatakan ayat yang ke-7, ayat ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga apa? Sehingga jala mereka mulai koyak. Hebat sekali. Tidak masuk di akal. Malam hari tak dapat. Tapi siang hari bisa dapat sampai jalannya pun hampir koyak, saudara-saudara. Hampir koyak. Dan mungkin sudah koyak. Mungkin sudah mulai koyak di atasnya. Iya, saudara-saudara. Lalu kita bertanya, mengapa Yesus kasih ikan? Mungkin kita pikir terlalu banyak kasih. Kalau koyak ikan itu, jala itu gimana dapat ikan? Habislah semua. Tapi di sini ada prinsip. Tuhan memberkati, tapi Tuhan juga ingin supaya berkat itu mengalir pada orang lain. Dan Tuhan memberkati tidak tanggung-tanggung, saudara. Makanya di dalam Yohanes pasal 10 itu dijelaskan, Aku datang memberikan kelimpahan. Allah memberkati tidak tanggung-tanggung, tapi Allah memberkati supaya orang lain juga diberkati. Apa buktinya? Akhirnya apa terjadi? Ayat ke-7 kita lihat tadi. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantu. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir berapa perahu? Yang dipakai Yesus berapa perahu tadi?
Satu atau dua? Yesus pakai dua perahu juga. Satu aja Yesus pakai perahu. Tapi berkatnya berapa? Dua perahu. Amin. Kenapa Yesus beri ikannya terlalu banyak? Kalau hanya kasih si membayar harga untuk si Simon, paling 5 ekor cukup lah. Atau 10 ekor cukup lah. Atau 1 perahu cukup lah. Tapi kenapa ini sampai 2 perahu? Coba kalau mereka paksa mengangkat ikan itu untuk 1 perahu, apa yang terjadi? Tenggelam nggak? Tenggelam. 2 perahu aja hampir tenggelam. Apalagi 1 perahu. Pasti tenggelam. Di sini ada prinsip dalam berkat. Tuhan mau memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Itu prinsipnya. Sekarang saya tanya, saudara-saudara mau diberkati? Saudara-saudara rindu usaha saudara maju? Saudara-saudara rindu saudara-saudara diberkati dalam rumah tangga? Saudara-saudara rindu diberkati dalam kesehatan? Saudara-saudara rindu diberkati dalam seluruh kehidupan saudara-saudara? Tapi apakah saudara-saudara rindu juga menjadi berkat bagi orang lain? Ada enggak yang punya cita-cita, saya mau banyak dapat duit, lalu saya mau membantu kepada orang-orang miskin. Saya punya cita-cita supaya orang miskin semua itu bisa terbantu. Membantu orang-orang yang sulit, membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang kelaparan, membantu orang-orang yang kena bencana, membantu orang-orang yang susah. Atau saya akan membantu orang fakir miskin. Mungkin juga nanti panti jompo. Di sekarang ini kan banyak orang tua nih. Ya, ada nggak kira-kira ada yang punya pikiran nanti saya mau bangun panti jompo? Ada nggak yang berpikir nanti saya mau bangun panti asuhan? Ada nggak yang punya pikiran nanti saya banyak duit diberkati oleh Tuhan? Saya rindu menjadi berkat bagi dunia ini. Amin. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau kita egois. Semua untuk saya, semua untuk saya. Nanti saya punya duit, saya mau jalan-jalan. Nanti saya punya duit, saya mau menjadi konglomerat. Saya nanti punya ini, punya itu, punya ini, punya itu sampai mati. Betul? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Nanti saya punya duit, nanti saya ini punya motor. Nanti saya punya motor, saya ini punya mobil. Nanti saya sudah punya mobil 1, saya punya mobil 2. Nanti punya mobil, nanti lagi mereknya gini. Nanti saya punya rumah, kalau bisa nanti sudah apartemen, nanti jadi istana. Nanti jadi ini, jadi itu. Pokoknya sampai mati, pokoknya dia saja yang jadi fokusnya. Dia saja yang jadi fokusnya dalam hidup ini. Tuhan tidak mau memberkati orang seperti itu. Tuhan mau memberkati orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain. Beri semangat dulu. Saya membaca orang-orang yang kaya di dunia, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 10 dan seterusnya. Rata-rata mereka memberi persembahan. Rata-rata mereka membantu orang-orang miskin. Rata-rata mereka memberikan sebagian keuangan mereka. Ya, luar biasa. Jadi sudah boleh baca di internet, betul atau salah apa yang saya omong. Rata-rata orang kaya di dunia ini, yang nomor ini, nomor itu, mereka menjadi berkat bagi dunia. Baru seperti itu yang terjadi dalam hidup mereka. Amin. Nah, di sini prinsipnya. Kita lihat sama prinsip Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita, jadilah berkat untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Amin.
Untuk kita dulu atau untuk orang lain dulu? Bingung kan jawabnya? Kalau untuk keinginan kita nggak akan pernah selesai. Kita harus bisa membatasi diri kita. Tapi kita juga harus untuk orang lain. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat di situ. Setelah itu, di ayat ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Mengapa Petrus melakukan ini? Karena dia merasa orang berdosa. Ketika dia melihat mujizat Allah yang terjadi luar biasa, mungkin sepanjang dia menjadi seorang nelayan, dia tidak pernah nangkap ikan seperti itu. Sebanyak itu tidak pernah. Karena begitu hebatnya mujizat yang dia lihat seperti itu, sampai dia tersungkur di depan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu orang yang bisa melakukan mujizat seperti itu adalah bukan orang sembarangan. Dia bukan hanya guru lagi, tapi dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Dan kalau Mesias di dalam tradisi Israel atau ajaran Israel itu yang disebut dengan Yahweh. Kalau bertemu dengan orang seperti itu atau bertemu dengan Yahweh, itu bisa mati. Itu dalam ajaran Taurat itu. Kenapa? Karena Allah itu kudus dan manusia penuh dengan dosa. Dan Petrus merasa diri orang berdosa. Kalau kita lihat Petrus, siapa Petrus? Petrus itu nelayan. Tiap hari hanya mikir ikan. Tiap hari hanya mikir ikan aja. Cari ikan, jual ikan, cari ikan, jual ikan. Itu pekerjaan Petrus. Lalu dosa apa yang dibuat Petrus? Tapi Petrus masih merasa dia orang berdosa. Tapi kadang-kadang kita ini yang sudah banyak lakukan dosa, kita pikir kita orang benar. Kita pikir kita orang hebat. Petrus saja masih merasa diri orang berdosa. Amin. Padahal dia seorang nelayan yang tiap hari hanya menangkap ikan. Apa dosa yang dia buat? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sok dengan diri kita? Kemudian selanjutnya kita melihat di situ proses selanjutnya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Inilah alasannya mengapa Petrus sampai seperti itu. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Petrus takut ketemu dengan Tuhan seperti itu, karena luar biasanya Tuhan. Dia takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi apa? Penjala manusia. Jangan takut pada Tuhan. Nanti kamu akan menjadi penjala manusia. Mulai sekarang kamu jadi penjala manusia. Ini adalah sebuah tawaran daripada Tuhan Yesus kepada Petrus. Tawaran. Dan kembali kepada Petrus. Apakah Petrus mau atau tidak? Itu kembali kepada Petrus sendiri. Petrus tidak dipaksa untuk menjadi penjala manusia. Tidak dipaksa. Tidak ada pemaksaan. Tetapi apa tanggapan Petrus? Kita lihat ayat 11. Kita baca sama-sama ayat 11. Kita baca sama-sama ayat 11. Bagaimana Petrus menanggapinya? 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Apa tanggapannya?
meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Amin. Apa artinya ini? Apakah harus jadi rasul? Tidak. Ini adalah permulaan Yesus. Ini belum langsung jadi rasul Petrus. Masih ada proses selanjutnya. Nanti baru Yesus pilih Petrus menjadi rasul. Tapi di sini adalah mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Nah, saya hanya supaya cepat saya beri dua alasan di sini. Apa arti mengikut Yesus dengan meninggalkan segala sesuatu? Artinya adalah yang pertama, bahwa ketika mereka ketemu Tuhan Yesus itu lebih penting daripada ikan-ikan. Yesus lebih penting dari keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Yesus lebih penting daripada kapal-kapal ikan itu. Yesus lebih penting dari pekerjaan menangkap ikan itu. Aneh ya? Langsung berubah karir mereka. Mereka tinggalkan ayah mereka. Mereka tinggalkan ibu mereka. Kalau mereka ada istri, ada yang maksudkan Petrus sudah punya istri. Mereka juga tinggalkan istri mereka. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Gimana? Kalau saudara-saudara yang sedang bekerja, yang jadi pegawai tiba-tiba suruh stop jadi pegawai, ganti yang lain. Hari itu juga. Gimana? Jangan Teddy tiba-tiba disuruh jadi pendeta besok. Nah, gimana jadi pendeta besok? Nah, saudara-saudara gimana? Apakah langsung tinggal jadi pendeta besok? Nah, apa arti makna ini? Memang waktu itu Yesus sedang memerlukan orang untuk mengikuti dia dan melayani bersama-sama dengan dia. Itu konteksnya. Ya, makanya ada banyak orang, kalau begini semua jadi pendeta, semua jadi rasul lah. Kalau tidak lihat konteksnya nggak ngerti. Konteksnya Yesus sedang memerlukan orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Dalam pelayanan yang disebut dengan rasul, yang disebut dengan murid. Gitu. Nah, lalu artinya adalah Petrus lebih mengutamakan Tuhan daripada segala harta yang ada itu. Ikan-ikan, perahu-perahu, mungkin juga orang tua, mungkin juga saudara-saudaranya, mungkin juga yang lain-lain. Dia dapat Tuhan itu sudah melebihi segala-galanya. Amin. Mendapatkan Tuhan berarti mendapatkan segala-galanya. Itu nih. Tuhan lebih penting dari segala-galanya. Sekarang saya tanya, jika di sini ada uang 1 koper dan isinya ada 1 miliar atau 10 miliar, lalu di sini ada Tuhan Yesus, saya tanya, kalau disuruh pilih, kalian kosong semua lagi kosong, ya, bukan orang percaya, bukan apa. Lalu saudara-saudara disuruh dipilih Tuhan Yesus atau uang koper 10 miliar. Mana yang dipilih? Tidak boleh dua-duanya, harus pilih. Atau kita sering menonton film Aladdin, ya kan? Di sini ada istana yang besar.
Ya, ada bidadari yang melayani 7 orang di situ. Lalu di sini ada lampu Aladin, yang kalau saudara-saudara minta apa saja bisa dikasih. Mana yang dipilih? Istana itu atau lampu Aladin? Hah? Lampu Aladin. Tapi ini sudah ada nih. Pilih yang mana? Gak usah pilih, gak dapat apa-apa. Gitu kan? Petrus memilih Yesus karena dia tahu Yesuslah sumber dari segala sumber. Dia tinggalkan tuh ikan tuh. Seharusnya dia menikmati ikan itu kan. 2 kapal besar loh. Mau makan berapa hari baru habis. Kalau jual itu berapa banyak duit dapat. Kita lihat dalam ke Kisah Rasul 100 lebih banyak di sana. 1 perahu. Kalau ini 2 perahu berarti 300 lebih ikannya. Kalau dijual berapa banyak? Kalau hitung-hitung uang itu bisa mungkin puluhan juta. Ya, saya coba hitung-hitung dikit gitu. Misalnya itu harga ikan hanya 35.000 sekilo gitu kan. Nah, seperti ikan apa gitu, 35.000 saja. Itu sudah puluhan juta. Nah, ini tinggalkan puluhan juta lalu ikut Yesus. Nah, tapi kenapa dia pilih Petrus? Pilih Tuhan Yesus? Karena dia anggap Yesus lebih penting daripada ikan-ikan itu. Yesus lebih penting dari perahu-perahu itu. Yesus lebih penting daripada orang tua mereka, bahkan anak saudara mereka dan sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua terakhir, mengapa dia pilih Yesus? Karena dia menganggap melayani itu lebih penting daripada harta itu sendiri. Menjadi penjala manusia lebih penting daripada menjadi penjala ikan. Amin. Pekerjaan menjadi penjala manusia itu lebih penting daripada pekerjaan menjala ikan itu sendiri. Amin, saudara. Betul tak? Ya memang ini sekarang dunia sudah banyak berubah dan tidak terlalu lagi istilahnya idealis. Sekarang pertanyaan, ini kembali kepada pilihan hati, bukan panggilan dari Tuhan. Misalnya saudara disuruh pilih jadi pendeta atau jadi konglomerat, mana yang dipilih? Konglomerat. Mana yang lebih mulia? Pekerjaan pendeta melayani Tuhan atau masuk pendeta lah, karena pendeta kalian sudah banyak pusing kepala. Sekarang melayani Tuhan, pekerjaan melayani Tuhan dengan pekerjaan saudara-saudara mencari duit, mana yang lebih mulia? Tidak berani jawab. Tidak berani jawab. Tak berani jawab. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih mulia? Melayani Tuhan dalam pekerjaan melayani Tuhan, atau mencari duit, atau melayani keluarga, atau melayani sesama? Mana yang lebih mulia? Nah, kalau kita lihat di sini, yang lebih mulia adalah melayani Tuhan. Amin. Amin. Beri semangat dulu. Petrus dan teman-temannya meninggalkan segala sesuatu dan melayani Tuhan. Saya bukan berkata saudara-saudara tidak melayani, tidak bisa melayani. Yang menjadi prinsip di sini adalah melayani itu menjadi
harga yang tertinggi dalam hidup saya dan saudara-saudara. Amin. Dimanapun engkau berada, baik engkau pengusaha, baik engkau pekerja, baik engkau anak, baik engkau suami, baik engkau istri, baik apapun status engkau, melayani Tuhan maksud saya, itu lebih penting dari segala-galanya. Betul? Renungkan. Lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita memuji Tuhan, memuji Dia melayani.